kita ke segmen pertama, ADK. Ada apa dengan Korea? Ya, bulan Agustus tahun ini pastinya terasa lebih istimewa ya. Kenapa? Karena tahun ini adalah 80 tahun sejak Korea terbebas dari penjajahan Jepang. Dan pastinya menjadi momen penting juga bagi warga untuk mengenang kembali pengorbanan para pejuang terdahulu. Betul, dan peringatan 80 tahun kemerdekaan di Korea ini diwarnai berbagai acara di seluruh negeri. Salah satunya ini dari Pemkot Seoul, Bi. Ini yang mengubah Seoul Plaza menjadi arena festival warga selama Pekan Kemerdekaan 15 dan 16 Agustus. Ini ada videonya, kita lihat ya. Di depan perpustakaan Seoul dibuat katanya Bukit Taegyeong nih, 80 tangga dengan deretan baling-baling Taegyeong di sepanjang pegangan tangga. Dan juga dipamerkan bendera Taegyeong raksasa itu. Nah, yang kalian lihat ya, bertuliskan Daehanmip atau kemerdekaan Korea. Ya, tulisannya terinspirasi dari pejuang An Jung-geun pada 7 Februari 1909 yang membuat bendera dengan tulisan dari darah para rekannya. Nah, itu dia ya. Betul, dibikin bukit. Nah, ini nih baling-balingnya ya. Baling-baling bendera Taegyeong. Dan nggak cuma di situ aja, karena ternyata di Museum Nasional Korea, Bi, ini juga ada pameran peringatan ya, yang bertajuk 80 tahun kemerdekaan. Kalau ini tangganya tadi ya, bagus ya. Oh iya, bukit itu ya. Iya, bukit gitu. Jadi kita bisa melihat kalau misalnya kayak di Museum Nasional itu ada hal yang istimewa yang ditampilkan. Yaitu wajah-wajah pahlawan kemerdekaan yang dibikin terasa hidup akibat karena bantuan AI. Bantuan AI. Iya, biasanya kan kita cuma bisa lihat potret mereka di internet atau di buku ya. Tapi sekarang bisa melihat seperti hidup lewat AI. Jadi seru gitu. Jadi pengunjung kayak bisa berinteraksi karena bisa melihat mereka senyum gitu. Penasaran nggak? Gue penasaran sih. Pengen lihat seperti apa. Oke, kita lihat. Nah, yang pertama ini kalau kita lihat ya, nanti ada pahlawannya yang tersenyum kembali, ada An Jung-geun. Ini aktivis dan perjuang kemerdekaan yang membunuh Perdana Menteri Jepang Ito Hirobumi di stasiun kereta Harbin pada Oktober 1909. An Jung-geun ini dieksekusi dan gugur di usianya ke-30 tahun. Selanjutnya ada Yu Gwan-sun. Ya, Yu Gwan-sun pada 1 April 1919 memimpin gerakan kemerdekaan di Pasar Aune. Kemudian ditangkap atas tuduhan tersebut dan mengalami penyiksaan berat. Ia gugur di penjara pada usia 17 tahun. Nah, aktivis selanjutnya ini aktivis kemerdekaan adalah Lee Bong-chan yang dikenal dalam aksinya melemparkan granat kepada Kaisar Jepang tahun 1932. Nah, ia dieksekusi dan gugur pada usia 31 tahun di Jepang. Kemudian ada Yoon Bong-gil, dikenal karena melempar bom dalam upacara perayaan kemenangan Jepang di Shanghai pada tahun 1932. Ia dieksekusi dan gugur pada usia 24 tahun. Nah, di sini kita nggak cuma bisa lihat individu-individu mereka aja, tapi ada juga nih potret Kabinet Pemerintahan Sementara Republik Korea pada 11 Oktober tahun 1919. Itu mereka duduk bareng ya. Dan ini berikutnya ada An Chang-ho. Ia mengorganisasi pemerintah sementara dan gugur pada usia 59 tahun setelah mengalami penyiksaan. Ya, ini dia para pejuang kemerdekaan yang dibebaskan di depan penjara Sodaemun pada Agustus 1945. Kita lihat ya, mereka mengibarkan bendera Taegyeong di Namsan setelah kemerdekaan. Wah. Kita lihat ya, jadi interaktif ya. Kita lihat tadi ya, jadi kayak bisa melihat langsung tuh, seru. Dada. Dan bersemangat. Ya terharu banget ya rasanya ya. Dan gimana ya? Senang sih. Lo sebagai warga Korea ya. Seharusnya mereka bisa melihat Korea Merdeka ya. Dan jadi kita Korea bisa sekarang melihat senyuman mereka gitu. Iya, karena betul, di foto-foto kan mereka nggak tersenyum ya nggak sih. Ya semoga warga Korea tetap mengingat perjuangan mereka supaya semangat kemerdekaan selalu hidup di hati kita. Betul. Nah, semoga kita juga bisa menyadari ya bahwa betapa berharganya kebebasan dan juga perdamaian yang kita nikmati sekarang. Betul. Yang merupakan warisan dari perjuangan dan juga pengorbanan para pahlawan.